Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan ini ya saya akan memberikan beberapa penjelasan yang terkait dengan sesuai judul tema kita bahwa strategi pembelajaran dan motivasi belajar ya strategi pembelajaran. Nah, tentunya dua hal ini strategi dan motivasi ini salah satu sesuatu yang sangat dibutuhkan ya apalagi kita sebagai seorang dosen dalam mendesain merancang sebuah pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Oke. Nah, adapun tujuan umum dari pembelajaran kita ini adalah bahwa bagaimana kita mampu memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran, kemudian bagaimana memotivasi diri kita dan mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, tujuan khususnya tentu yaitu bagaimana mampu menjelaskan ya strategi pembelajaran di perguruan tinggi, kemudian mampu menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, kemudian mampu menjelaskan ya tuntutan belajar di perguruan tinggi. Ada beberapa definisi ya terkait dengan strategi secara etimologi bahwa adalah sebuah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Nah, tentunya definisi ini sangat umum, kita bisa pahami secara umum ya bahwa strategi itu sangat dibutuhkan karena memang bagaimana kita mampu menjalankan sebuah gagasan perencanaan sehingga dalam waktu tertentu kita bisa menyelesaikan hal tersebut. Kemudian pembelajaran sesuai dengan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 bahwa pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen atau pendidik, antara pendidik dengan sumber belajar ya, pada suatu lingkungan belajar. Itu ya. Kemudian dosen itu sendiri dalam undang-undang dijelaskan bahwa adalah sebuah pendidik yang profesional, seorang pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama bagaimana mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melalui pendidikan, penelitian, pengabdian. Ya, tentunya ini adalah sebuah tridharma dari seorang dosen. Nah, kemudian tentu kualifikasi dosen itu juga dijelaskan dalam undang-undang bahwa tentu yang bisa menjadi seorang dosen itu adalah berkualifikasi S2 atau magister. Ya. Ada beberapa ya. Kemudian standar seleksi mahasiswa. Ada beberapa istilah-istilah, ada kaum, cerdas, kemudian hirsun, rajin, istibarun, sabar, bulgoh, biaya, kemudian irsadul ustad, petunjuk guru atau dosen, kemudian dulu zaman, panjang waktunya ya. Kemudian pembelajaran itu ada beberapa definisi dari para pakar ya, mana salah satunya adalah Zainal Arifin bahwa pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen, pendidik dengan mahasiswa atau peserta didik di ruang kelas. Nah, dihadiri secara fisik oleh dosen atau pendidik atau tidak ya, untuk menguasai kompetensi yang lebih dibutuhkan. Kemudian ada Dimyati dan Mujono juga menjelaskan tentang apa itu pembelajaran. Kemudian di sini juga Dimyati dan Mujono itu hampir sama sih sebenarnya ya, bahwa
kegiatan dosen atau pendidik secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa atau peserta didik belajar secara aktif. Ya. Nah, selain itu ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Dick and Kelly bahwa adalah suatu komponen umum dari suatu rangkaian materi atau prosedur pembelajaran. Ya, prosedur pembelajaran yang akan digunakan bersama-sama oleh dosen pendidik dan mahasiswa ya, selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini juga di strategi pembelajaran dijelaskan oleh Hilda ya, ada Suparman, kemudian ada Eti Solihatin, kemudian ada Darmaya ya, di mana Darmaya juga menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan pengorganisasian isi pelajaran ya, penyampaian pelajaran dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen guna menunjang terciptanya suatu proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ya. Nah, sehingga strategi pembelajaran itu sendiri adalah suatu prosedur untuk proses pembelajaran yang dalam membantu usaha belajar mahasiswa mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur, merencanakan, mengajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan mencapai tujuan belajar. Nah, ya jadi strategi pembelajaran itu sangat penting karena dengan strategi ini mampu kita mengelola pembelajaran dengan baik. Ya. Nah, tentunya ada beberapa hal-hal unsur-unsur pendukung ya dalam terlaksananya dengan baik strategi pendidikan kita, bahwa perlu ada strategi pembelajaran ini harus ada unsur-unsurnya seperti peserta didik, ada pendidik, ya dosen, kemudian ada software, ada manajemen, sarana, aset-aset nilai sebenarnya yang menjadi sumber daya manusia. Nah, kalau sumber daya manusia ini terkelola dengan baik, maka ini akan memajukan kualitas suatu bangsa. Ya. Nah, penting strategi pembelajaran ya banyak ya, ada 4 secara umum ada 4, yaitu memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat, kemudian memotivasi, mendorong dan menggerakkan, membimbing dan mengarahkan peserta didik. Ini banyak strategi-strategi ya, strategi pembelajaran seperti strategi pembelajaran inquiry, yang dimana ini proses menemukan ya, berpikir bagaimana kegiatan pembelajarannya untuk mengajak siswa untuk berpikir kritis ya, dan analitis mencapai menemukan sesuatu jawaban dari sebuah masalah. Kemudian ada strategi ekspositori, ada strategi pembelajaran berbasis masalah ya. Kemudian ada strategi pembelajaran kooperatif. Yang kelima itu ada strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Jadi di sini mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa atau siswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa itu sendiri secara terus-menerus melalui proses dialog dengan menggunakan pengalaman mahasiswa. Karakteristik pembelajaran ya banyak ya, ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, ya, memotivasi, memberikan ruang, cukup bagi prakarsa. Nah, pembelajaran itu sendiri adalah interaksi antara peserta didik, dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Ya, pembelajaran ya itu ada pendekatan. Dalam pembelajaran itu dibutuhkan pendekatan, kemudian dibutuhkan model pembelajaran, ada strategi pembelajaran ya, kemudian ada metode pembelajaran. Selain itu tentu dalam metode pembelajaran ada teknik pembelajaran, kemudian ada taktik ya, ada taktik sehingga kita dengan mudah menguasai keadaan ya. Jadi kalau keadaan seperti ini, taktiknya seperti apa dan seterusnya. Ya, mungkin itu ya pembelajaran tentu
secara umum pembelajaran ini kita mengharapkan bahwa siswa mampu mendapat pengalaman belajar yang baik ya. Nah, kalau dalam belum ya kan, threshold dalam belajar mahasiswa atau siswa itu harus menguasai tiga ranah, di mana tiga ranah ini adalah kognitif, psikomotor, dan afektif. Tiga ranah inilah sebenarnya secara umum yang diharapkan oleh pendidik atau dosen, sehingga apa yang telah disampaikan mampu siswa atau mahasiswa itu menguasai tiga aspek ini, tiga ranah ini, yaitu kognitif, bagaimana pengetahuannya dibagi dalam taksonomi menjadi tiga, 6 tingkatan, kemudian psikomotor dibagi dalam taksonomi belum sebanyak 5 tingkatan, dan afektif dalam taksonomi dibagi menjadi 5 tingkatan. Oke, kita masuk pada motivasi belajar perilaku. Pengertian mover yang menggerakkan kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas. Ya. Motivasi adalah suatu kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasme. Kemudian seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan dapat menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkan baik dalam konteks belajar bekerja maupun dalam kehidupan lainnya. Nah, kemudian fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar. Hasil belajar akan optimal bila motivasi itu sendiri selalu berkaitan dengan suatu tujuan. Fungsi motivasi sebagai pendorong yang berkaitan untuk berbuat sesuatu dari situ. Kemudian penentu arah perbuatan, kemudian menyeleksi perbuatan. Keempat, mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Bentuk motivasi sekolah berbeda dengan motivasi tidak tinggi, karena motivasi itu harus ditunjukkan oleh seorang pendidik atau dosen. Ya, sebagai kesimpulan bahwa motivasi itu disesuaikan dengan kondisi bidang dan tingkat kesulitan kemampuan dimilikinya, kemudian tujuan yang itulah motivasi yang harus membangkitkan setiap proses belajar. Beberapa tuntutan belajar di itu seperti prinsip belajar sepanjang hayat, kemudian berpendidikan setinggi-tingginya untuk melaksanakan potensi diri, kualitas pengabdian kepada Tuhan. Kemudian pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar. Kemudian perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa di mana kemandirian pribadi dan teknologi itu yang sudah. Selain itu, masa perkembangan karir, masa pemilihan pasangan. Sama ya, setiap individu, setiap kita melakukan perkembangan yang baik sesuai sama yang tentunya ya eksis dari setiap sama ya. Tiga kegiatan utama keluarga yaitu pendidikan, pengajaran, dan pengabdian. Nah, ini merupakan sebuah dharma menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif, inovatif, dan menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi, menuntut karakter individu secara intelektualitas, emosi, dan spiritual. Mahasiswa tentu dituntut pertama memiliki kekuatan yang rendah, power of will, kemudian memiliki persistence, kuat ketekunan, kemudian memiliki keinginan saya
kenyataan seperti Peterson dan sebagainya. Itu kemudian sukses dalam belajar itu bila tujuan belajar tercapai yang pertama adalah belajar kemudian dan segi menjadi diri sendiri belajar sendiri belajar tentang semangat berkreasi yang lebih kuat kreatif hidup berkelompok besar. Kemudian kiat-kiat sukses. Kiat-kiat sukses itu tujuan atau kehidupan pertama ya. Kemudian ada kedisiplinan, kita disiplin. Kemudian konsistensi yang penting. Nah, kadang kita muncul kebosanan, mulai malas. Kemudian pengetahuan, tentu ini hal juga ya. Kemudian keyakinan, kita harus yakin bahwa kita bisa sukses. Kemudian action, tersebut tindakan. Tentu pemikiran yang hebat itu tidak akan berarti apa kalau tidak ditinggalkan. Kemudian sehat jasmani, ini sangat penting. Kuncinya harus sehat. Kalau tidak sehat, untuk mencapai sukses itu sangat sulit. Sebagai penutup bahwa pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kemampuan diri dan maksimalkan kemampuan Tuhan. Kemudian sebagai dosen luas sebagai dosen akademik, kita bisa membuat contoh yang sangat penting mahasiswa agar mahasiswa lulus dan waktu cepat, kemudian bisa berprestasi kembali mahasiswa tersebut. Itulah yang dapat kami sampaikan dalam sesi kali ini. Semoga dari strategi pembelajaran dan motivasi belajar ini, materi ini dapat memberikan gambaran kepada kita semua secara umum, sehingga kita bisa mengambil manfaat, kita bisa melakukan tindakan untuk mencapai pembelajaran yang efektif sehingga siswa termotivasi dalam belajar. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf ada kata-kata yang salah ya, tentu itu datang dari saya, dan saya berharap ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.